Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan lanjutkan pengajian kitab kita Maulid Al-Burdah, yaitu kita masuki bagian yang ke-8 yang mengetengahkan masalah jihadnya Rasulullah SAW bersama sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'at qulubal 'ida anba'u bi'sadihi kana ba'atin ajfalat huflam minal ghanami. Berita terutusnya Nabi SAW membuat takut dan gentar hati para musuh, bagaikan takutnya sekumpulan domba dari sergapan serigala. Jadi kedatangan Rasulullah itu menggentarkan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Sungguh menjadikan hati mereka gentar dan tidak tenang, gelisah, sibuk dengan berbagai cara bagaimana Nabi Muhammad itu bisa disingkirkan dengan segala cara, bahkan cara-cara yang keji, sampai ingin berniat untuk menghabisi Rasulullah SAW. Itulah orang-orang kafir ketika itu. Mazala yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta haqabil kona lahman ala wadami. Beliau selalu menghadapi para musuh di segala medan pertempuran, sehingga mereka hancur bagaikan daging yang dicincang di atas kayu landasan. Mereka orang-orang kafir ketika Rasulullah sudah berdakwah secara terang-terangan, mereka tidak mengikuti seruan atau ajakan dengan baik, malah menentang dan malah mengajak perang. Itulah diantara sifat kesombongan orang-orang kafir. Jadi tidak bisa menerima kebenaran yang datangnya dari Allah melalui Rasulullah SAW. Waddu firara fakadu yahbituna bihi asla asyalat ma'al ikbani warrahami. Dalam pertempuran para musuh lari terbirit-birit karena gentar dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka hampir seperti potongan daging yang dibawa burung elang dan burung rohlam. Jadi mereka kelihatan menentang tapi sebenarnya takut atau gentar. Tamdil layali wala yadruna iddataha malam takun min layalil ashuril hurumi. Malam-malam pun berlalu dengan cepatnya sampai mereka tidak tahu bilangannya. Mereka hanyalah jika berada di bulan-bulan suci. Ka'annamad dinu dhaifu khalla sahatahum bikulli qaumin ila lahmil ida qorimi. Seolah agama Islam adalah tamu terhormat yang tinggal di tempat mereka, yang amat bernafsu pada daging-daging musuh yang memusuhinya.
Seakan-akan bagi musuh seperti itu. Akan tetapi sebenarnya Rasulullah datang itu membawa kedamaian. Yajurru wahra khamisin fawqa sabihatin tarmi bimaujim minal abtali multatimi. Beliau sallallahu alaihi wasallam seolah mengendalikan lautan pasukan yang para pahlawannya melemparkan anak panah bagi gelombang yang menghantam orang yang berenang. Jadi pasukan Rasulullah itu diibaratkan seperti gelombang besar yang sedang menghantam orang yang berenang ketika melontarkan anak panahnya itu bergelombang-gelombang seperti gelombang laut yang menerjang orang yang berenang. Ya kalah ya, akan kalah dan kocar kacir ya. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastu bi musta'silil lil kufri mustalami. Mereka berjuang mempertaruhkan nyawa dengan tulus hati semata-mata karena Allah dan menyerang orang-orang kafir dengan gagah berani dan kokoh, yaitu para sahabatnya Rasulullah itu berjuang sungguh-sungguh, tulus hati semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Dengan kekuatan itulah Islam jadi menang ya. Ketulusan dan kesungguhan, ketulusan dan kesungguhan. Ini sebenarnya ini juga sebagai pelajaran untuk kita dalam kita bergerak, berjuang, memberantas kebatilan, maka ada perlu kesungguhan dan keikhlasan ya. Kesungguhan dan keikhlasan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci untuk kemenangan dalam perjuangan. Hatta ghadat billatul islami wahya bihim min ba'di hurbatiha mausulatar rahimi. Sehingga agama Islam menjadi akrab dengan mereka yang dahulunya asing, kini menjadi pengikat persaudaraan. Jadi banyak orang-orang yang diikat tali persaudaraan yang sebelumnya tidak kenal asing itu dengan Islam ya. Akrab dengan Islam, senang, bahagia dan damai dengan Islam. Mereka mau baru merasakan betapa damainya Islam ya, bersama Rasulullah SAW. Ketika sudah masuk di dalamnya dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, maka kalau orang ingin damai, maka kuncinya satu, yaitu harus masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh ya. Secara sungguh-sungguh hanya karena Allah. Kalau itu tidak dipenuhi, maka kalau untuk coba-coba saja ya tiada gunanya, tidak akan merasakan keindahan dan kedamaian Islam. Makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam taimi. Selamanya Islam dijamin oleh mereka, laksana sebaik-baik ayah atau sebaik-baik suami, sehingga Islam tidak akan pernah menjadi yatim atau janda. Jadi cintanya terhadap Islam itu sampai bertaruh nyawa itu ya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi benar-benar menjadikan Islam itu sebagai wadah mereka dan memperjuangkan mati-matian untuk mensiarkan Islam di tengah masyarakat mereka. Semangat juang yang sangat tinggi sekali itu yang perlu kita
teladani. Humul jibalu fasal anhum sadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Mereka adalah gunung-gunung pertahanan. Jika engkau ingin mengetahui tentang mereka, tanyakanlah pada musuh-musuh yang pernah menyerang mereka. Apakah yang diketahui jika mereka diserang? Jadi ini ibarat kekuatan para sahabat ya, dengan semangatnya yang begitu luar biasa, kecintaannya kepada Rasulullah dan Islam ya. Keyakinannya kepada Allah, Tuhan yang satu. Allah, tiada Tuhan selain Allah ya. Allahu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Wasal Hunainan, wasal Badru, wasal Uhudan, Rusulah hadfil lahum adha minal wakhami. Tanyakan kepada Hunain, tanyakan kepada Badar, dan tanyakan kepada Uhud. Mereka itu adalah tempat-tempat kematian para musuh yang lebih buruk daripada wabah penyakit. Jadi wabah penyakit itu memang dari dahulu kala itu sudah memang ada wabah. Itu di sini diibaratkan pasukan kafir yang mati terbunuh dalam perang melawan Islam itu lebih ganas daripada wabah penyakit, lebih ganas daripada mungkin kalau sekarang ada corona itu diibaratkan. Al-mustiril bidi khumran ba'dama waradat minal idha kulla muswadin minal limami. Pasukan Islam mereka berangkat dengan pedang yang putih berkilauan. Setelah pulang, pedang mereka menjadi merah karena banyak memukul musuh, dan tubuh mereka tampak kusut karena debu pertempuran. Wal katibina bisumril khatima tarokat aklamuhum khawfa jismi gharamun ajimi. Mereka adalah para penulis yang baik. Mereka pergunakan tembok-temboknya sebagai pena. Mereka tuliskan pada lembaran tubuh para musuh dengan tanpa titik dan harokat. Itu diibaratkan para sahabat yang berjuang itu penulis yang baik, yaitu melukiskan atau menuliskan sebuah sejarah yang luar biasa perjuangan. Ibaratnya penanya itu adalah pedang-pedang mereka. Saki silahilahum sima tumayyizuhum wal wardu yamtazu bisima minas salami. Pedang yang banyak memukul musuh adalah tanda yang membedakan antara pahlawan Islam dengan kafir, sebagaimana perbedaan antara pohon mawar dengan pohon salam. Tuhdi ilaika riyahun nasri nasrahum fatasabu zahra fil akmami kullakami. Angin pembawa berita kemenangan telah memberikan petunjuk kepadamu, sehingga engkau lihat setiap kelopak bunga tersimpan pahlawan suci. Ka'annahu fi tuhuril khairi nabtu roba min syiddatil hazmila min syiddatil khuzumi. Di atas punggung kuda mereka tampak bagaikan pohon ruba yang menghunjam kuat akarnya, karena kuatnya keyakinan, bukan karena kuatnya ikat pinggang. Jadi keyakinan kepada Allah itu yang mempengaruhi kekuatan umat Islam ketika itu. Jadi kalau kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, itu harus punya keyakinan yang kuat, sehingga
Ibaratnya kekuatan itulah yang menjadi senjata kita untuk menghancurkan kebatilan itu. Tarat qulubul idan min ba'sihim farqa fama tufarriqu bainal bahri wal bahmi. Hati para musuh terasa terbang karena gentar dari kekuatan dan keberanian mereka, sehingga menjadi kocar-kacir sebagaimana kocar-kacirnya domba-domba karena takut terserigala. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu ustu fi ajamiha tajimi. Barang siapa yang mendapatkan kemenangan dengan sebab Rasulullah SAW, walaupun ia berpapasan dengan singa-singa di sarangnya, singa-singa itu akan tunduk padanya. Jadi kalau atas nama Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Kalau kita membela Allah, membela Rasulullah SAW, ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak ada yang perlu kita takuti, karena mereka akan takut sendiri, ya. Walan tara min waliyin ghairu muntasimi bihi wala min aduwwin ghairu munqasimi. Tidaklah engkau akan melihat kekasih Allah kecuali ia akan mendapatkan pertolongan darinya, dan tiadalah musuh Allah melainkan ia akan mendapatkan bencana. Ini suratullah, ya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang karena Allah, pasti dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musuh-musuhnya pasti akan celaka atau mendapatkan bencana. Syaratnya ya sungguh-sungguh karena Allah, ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, ya. Akhalla ummatahu fi hirazi millatihi kalaisi halla ma'al asbali fi ajami. Beliau SAW tempatkan umatnya dalam benteng agamanya, laksana singa jantan bersama anak-anaknya di sarangnya. Jadi Islam itu selamat, artinya aman, selamat dari gangguan dari luar oleh tangan-tangan orang-orang jahat, dari orang-orang yang zalim, orang yang batil. Berada dalam Islam, insyaallah selamat dunia dan di akhirat. Itu harus yakin, ya, dengan Islam yang kita peluk atau kita anut. Kam jaddalat kalimatullah min jadalin fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Kalimat-kalimat Allah telah banyak menjatuhkan musuh dalam perdebatan, dan bukti-bukti kebenarannya telah banyak mengalahkan lawannya. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'tibi fil yutumi. Cukup bagimu ilmu yang ada pada Nabi yang ummi sebagai mukjizat, seorang Nabi yang hidup di masa jahiliyah dan peradaban sebagai yatim. Jadi kita ketika mengetahui atau mempelajari dan mengetahui ilmu-ilmunya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW,
maka itu menurut Syekh itu sudah cukup ya. Cukuplah itu ilmu-ilmu itu untuk mengarungi bahtera kehidupan ini ya. Apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita berpegang teguh pada Allah dan Rasulnya, cukuplah. Kita berpegang teguh pada ilmunya Allah dan Rasulnya, maka cukuplah bagi kita. Karena itu hal yang mesti kita senantiasa pegang atau senantiasa jadikan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Demikian cerita perjuangan Rasulullah SAW yang begitu luar biasa. Sahabat-sahabatnya yang membela mati-matian karena keyakinan yang kuat kepada Allah yang satu dan Rasulullah SAW. Kekuatan keyakinan itu yang menjadikan Islam yang semula jumlahnya sedikit menjadi banyak. Islam yang awalnya pengikutnya sedikit itu bisa mengalahkan lawan-lawan yang banyak dan berkembang menjadi Islam itu menjadi banyak pengikutnya. Dan hingga sampai saat ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi agama dengan umat terbesar di seluruh dunia dibandingkan dengan agama-agama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga kita bisa memperoleh faedah keberkahan dari ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini, menambah semangat perjuangan kita untuk memberantas kezaliman, kemungkaran, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, orang-orang yang tidak sejalan dengan agama Islam, dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.